Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Hari ini aku di sini berkesempatan untuk menceritakan tentang serangkaian operasiku, yaitu adalah operasi impaksi gigi. Dan saat aku mengambil video ini adalah H plus 5 H plus 5 atau H plus 4 karena aku dioperasi hari Senin dan sekarang hari Jumat. Jadi singkat cerita, kejadian ini itu sakitnya udah dari lama banget dan sakitnya itu hilang timbul. Sakitnya itu sejak aku hamil anakku yang pertama, yaitu sejak tahun 2017 mungkin, dan itu aku bertahan sampai dengan tahun 2020. Kalau teman-teman lihat video ini, teman-teman lihat ada bagian wajahku yang kurang simetris, dan ini adalah pipiku masih bengkak. Jadi aku masuk rumah sakit itu hari Sabtu, karena kalau hari Minggu kan katanya registrasinya tutup ya. Jadi semuanya dilakukan hari Sabtu, dan hari Senin pagi langsung persiapan operasi. Jadi hari Sabtu aku masuk rumah sakit lewat UGD. Terus setelah masuk aku langsung ke ruanganku ya, karena udah booking ruangan. Lalu selanjutnya aku pertama kali dilakukan, dan FYI teman-teman, saat aku operasi ini juga saat pandemik ya. Jadi aku masuk, lalu setelah itu dilakukan tes darah, aku diambil darahnya ya, diambil sepertinya cukup lumayan karena ada banyak tes yang dilakukan. Setelah diambil cek darah, aku foto toraks. Jadi foto toraks itu foto bagian paru-paru kita untuk lebih fix apakah aku terkena corona atau enggak ya, COVID-19. Setelah dilakukan tindakan pembedahan semuanya di rumah sakit tersebut harus dilakukan foto toraks, enggak cuma tes rapid aja. Setelah dilakukan foto toraks, udah tuh aku belum diinfus, belum diapa-apain. Udah sampai hari Minggu malam itu aku baru dipasang infus ya, dan dikasih tahu kalau aku besok operasi jam 8 hari Senin ya. Jam 8 hari Senin aku masuk ruang operasi teman-teman. Dan memang kalau misalnya kita mau operasi itu kan kondisi tubuh kita harus fit banget gitu. Dokter nggak mau melakukan tindakan kalau misalnya kondisi tubuh kita itu kurang fit ya. Jadi setelah itu aku diantar ke ruang operasi sama perawatnya jam 8 pagi, dan saat aku operasi itu aku bareng sama bapak-bapak ya, ada 20 bapak, dan keduanya itu kondisinya kurang bagus sehingga aku yang lebih dulu dimasukkan ke ruang operasi kayak gitu. Nah terus kalau aku nggak salah bapaknya itu karena tensinya masih tinggi atau gimana kayak gitu. Terus aku dimasukkan ke dalam satu ruangan ya, yang ruangannya itu kelihatannya steril banget, bener-bener steril banget. Terus di sana perawatnya melakukan persiapan kayak persiapan alat semuanya kayak gitu ya. Dan aku cuma tidur sambil dipasang banyak kabel. Kayaknya sih itu untuk melihat pernafasanku. Terus yang di kakiku dipasang juga sejenis tensi gitu untuk melihat gimana tekanan darahku. Udah singkat cerita tuh aku sampai jam 8.45 tuh perawatnya masih siap-siap, aku masih tengok-tengok gitu ya, ini aku mau ngapain, tapi aku berusaha banget untuk tidak melihat sejenis pisau ataupun gunting karena aku nggak bisa ngebayangin kalau itu nanti dibuat pakai nyobek gusiku gitu.
Terus habis itu aku lihat jam 8.45 sampai perawat anestesinya itu menyuntikkan obat ke selang infusku ya, 3 obat. Yang pertama, yang kedua uh, itu sepertinya bukan obat anestesi atau apapun, aku nggak tahu karena dia nggak bilang juga. Terus yang ketiga dia bilang, Mbak kita bius ya. Terus dia baca doa, aku baca doa juga gitu ya. Deg-degan sih waktu itu, deg-degan banget, tapi yang aku bayang-bayangin waktu itu adalah anak-anakku gitu. uh, Harus kuat nih, harus bisa cepet-cepet pulang biar bisa balik kumpul sama anak-anak lagi gitu, karena kan waktu itu aku Sabtu Minggu ya, terus itu hari Senin, jadi 3 hari aku nggak pernah kepisah 3 hari, padahal aku masih punya baby yang masih usia 5 bulan juga. Terus udah gitu pokoknya aku harus kuat gitu ya. Nggak tahu ya kalau kita itu mikirin tentang anak rasanya kayak punya kekuatan lebih gitu ya, walaupun di situ mungkin kita deg-degan banget. Terus setelah itu disuntik yang ketiga itu aku baca Al-Fatihah, kayaknya itu Al-Fatihah aku belum selesai ya. Terus tenggorokan aku tuh rasanya kering banget. Setelah tenggorokan aku kering, aku tuh mimpi, terus adanya tuh bener-bener mimpi. Aku sama sekali nggak kerasa apapun, bahkan mungkin apa namanya sadar sedikit pun enggak. Aku bener-bener mimpi banget ya, mimpi macam-macam banyak hal, sampai akhirnya aku dibawa ke ruang uh, yang belum ke ruanganku ya, kayaknya itu ruang maintenance gitu di ruang operasinya gitu kan. Setelah itu aku dibangunin sama perawatnya, terus aku pengen bilang, oh iya aku habis operasi. Aku pengen ngomong kalau, Pak kenapa sih dibangunin, aku lagi enak-enaknya tidur gitu kan. Karena ini tidurnya bener-bener enak banget dan berkualitas banget. Nggak tahu ya, mungkin karena aku selama ini punya baby, punya anak, tidurnya nggak sedalam itu gitu ya, kebangun. Nah terus selanjutnya uh, itu aku masih dengar suara, kayak perawatnya bilang keluarganya Risma gitu ya. Terus suami aku sama ibu aku datang, tapi aku bener-bener nggak bisa lihat, tapi dan dengernya itu pun samar banget teman-teman, samar banget gitu ya. Terus aku ngeh juga kalau aku dibawa satu ruangan, tapi saat aku dibawa ke ruangan, yang bener-bener aku rasakan adalah aku haus banget. Rasanya itu kayak apa ya, kayak tenggorokan aku tuh kering banget gitu loh. Karena kan katanya nih teman-teman, katanya kalau orang tuh mau meninggal gitu ya, itu mereka tuh bener-bener tenggorokannya tuh kering banget. Dan mungkin pas kehilangan kesadaran itu juga tenggorokan aku jadi kering juga, aku mikirnya sih kayak gitu. Terus aku bilang sama perawatnya, apa namanya, nggak bisa ngomong sih, aku minta minum maksudnya kayak gitu. Terus dia bilang, nggak, belum boleh mbak, nanti ya tunggu 2 jam lagi. 2 jam, wah lama banget, aku udah haus banget. Dan itu tuh di mulut aku disumpel 2 jegul, karena teman-teman aku belum cerita ya, kalau aku tuh diambilnya tuh 5 gigi. Jadi ada 4 gigi yang impaksi ya, kanan kiri tuh belum muncul tapi berdesak-desakan gitu giginya. Terus ada 1 gigi yang udah muncul tapi dia gangrene, itu udah mati gitu ya, udah mati. Dan kalau nggak diambil juga bikin infeksi dan nanti malah takutnya menjalar ke yang lainnya. Oke. Terus setelah itu jam, aku belum bisa ngomong tuh, aku komunikasi sama ibuku sama suami lewat handphone ya. Terus setelah itu aku jam 12 aku baru diambil ya, ini diambil kayak sampai jam 9 aku operasinya, 10 11 jam 8.45 kan aku baru mulai dilakukan bius kan, jadi mungkin selesai jam 10 11 12 kan selesai kan operasinya. Terus udah selesai aku diambil, terus aku boleh minum. Nah setelah minum, yang aku minum pertama kali adalah Nutrishake teman-teman. Jadi ini sekalian aku cerita ya, jadi ini adalah H+4 atau 5 aku operasi hari Senin, ini hari Jumat. Teman-teman bisa lihat wajah aku, ini yang sebelah kanan masih kurang simetris karena masih kayak agak bengkak gitu, tapi yang sebelah kiri udah oke banget. Aku udah bisa makan nasi walaupun aku membuka mulutnya, that's maksimal, ini udah maksimal banget, udah nggak bisa lebih dari ini lagi gitu loh.
tapi mengunyahku itu oke banget gitu. Dan selama sebelum aku operasi, aku persiapan juga, aku minum Nutrishake. Setelah operasi 2 jam kan kita diharuskan minum minuman yang dingin ya, karena kalau teman-teman mau tahu, jadi saat kamu operasi impaksi itu prosesnya adalah pembekuan darah. Jadi di situ kamu harus banget yang namanya makan es krim gitu-gitu. Nah, aku minta tolong nih sama suami aku untuk minumnya Nutrishake, kan biasanya aku pakai air dingin aja. Itu aku minta tolong sama dia untuk membelikan es batu, yang bener-bener es batu gitu. Terus aku minum Nutrishake sama itu enak banget, seger banget gitu ya. Dan setelah itu aku bisa sholat dan bisa yang lain-lain. Terus di hari itu juga aku pulang, teman-teman. Di hari H itu juga aku pulang, walaupun sebenarnya nggak boleh, tapi kita memohon pulang atas permintaan pasien karena mengingat ini kondisi COVID dan aku nggak bisa berlama-lama di rumah sakit juga karena aku masih menyusui babyku. Jadi akhirnya kita pulang, tapi dengan catatan ya, ibu aku adalah seorang perawat kebetulan. Dia lihat kondisi aku kalau Risma kondisinya udah oke nih gitu. Jadi bener-bener sebelum operasi aku gencarin Nutrishake, setelah operasi aku gencarin Nutrishake. Jadi sebelum aku pulang dari rumah sakit itu aku udah minum 2 Nutrishake. Ya, jam 12 sama sore. Malamnya aku pulang. Terus perawatnya sampai nanya dong ke aku. Dia bilang, Mbak serius nggak pusing gitu? Enggak sih Mbak, aku nggak pusing gitu. Bahkan saat aku kumur untuk wudhu itu cuma duhur aja masih ada darahnya, sisa-sisanya mungkin ya. Terus pas sholat asar, sholat maghrib tuh udah nggak keluar darahnya lagi, alhamdulillah gitu. Terus aku pulang, teman-teman, gitu ya. Dan di rumah juga aku rutin banget mengencarkan Nutrishake. Jadi kalau aku tuh dengar gitu ya, orang-orang tuh baru bisa makan nasi tuh H+4 baru makan nasi. Jadi aku bener-bener H+2 itu aku udah makan nasi bisa. Terus kalau orang-orang itu juga biasanya mungkin penyembuhan yang kayak aku gini ya, itu tuh sekitar 2 minggu. Ini aku 5 harian aku udah kondisinya udah oke banget kayak gini. Jadi kalau hari pertama itu memang rasanya kaku banget, kayak kamu nggak merasa punya rahang gitu ya, atau kamu punya rahang tapi itu berat banget rasanya. Terus setelah H+2 aku bangun tidur itu udah mulai melunak nih rasanya gitu. Aku udah mulai bisa meregangkan rahangku gitu. Terus bicaraku juga udah mulai lancar gitu ya. Jadi bener-bener alhamdulillah banget proses operasiku ini berlangsung baik gitu ya, dari persiapan dan penyembuhannya pun cepat ya teman-teman, karena aku banyak mengkonsumsi minuman yaitu Nutrishake. Lalu apa aja yang aku lakukan selain aku minum Nutrishake? Aku juga tidur lebih tinggi bantalnya. Aku tetap melakukan sikat gigi, teman-teman. Jadi kebersihan tetap kita lakukan, cuman pelan-pelan sikat giginya. Terus banyak minum dingin, jangan minum yang panas-panas dulu karena takut jahitannya lepas gitu. Karena kan nggak cuman jahitan di gusi aja, kayak misalnya jahitan di kalian melahirkan gitu ya, itu kan juga kalian nggak boleh membasuh dengan air yang hangat karena takutnya kan lepas ya benangnya gitu. Jadi pakainya air biasa atau air dingin gitu. Nah oke, sekarang ini pagi hari aku bikin videonya dan aku seperti biasa rutinitas aku minum Nutrishake dulu ya. Tunggu ya teman-teman, aku ambil dulu Nutrishake-nya. Nah ini adalah perintilan akun Nutrishake aku ya. Ada apa aja ini? Yang pertama adalah shake-nya. Jadi shake-nya aku kasih ke toples kayak gini. Ini teman-teman. Nah terus ada gelas shakernya dan air dingin. Kita tumpahin dulu air dinginnya 150. Oh iya teman-teman, tadi aku cerita tentang proses operasiku. Sekarang aku akan menceritakan tentang Nutrishake ini. Jadi ini bukan obat, dia adalah minuman yang bagus banget karena proteinnya tinggi banget dan juga dia kaya akan serat. Jadi dia pelengkap nutrisi harian kita kayak gitu.
Kenapa dia bisa membantu mempercepat recovery pasca operasi gitu ya, karena di dalam NutriShake ini ada kandungan proteinnya yang tinggi banget. Dan buat teman-teman kalau yang belum tahu, seluruh kegiatan tubuh kita gitu ya, mau itu sel, organ gitu ya, itu semuanya membutuhkan yang namanya protein ataupun sistem organ untuk kerjanya gitu ya. Jadi untuk pergantian sel yang rusak ke sel yang baru itu dibutuhkan protein, teman-teman. Jadi saat protein di tubuh kalian cadangannya cukup gitu ya, jadi pergantian sel itu akan dengan cepat dan mudah untuk dilakukan gitu. Dia proteinnya tinggi dan dia kayak akan serat, jadi penyembuhan luka pun bisa cepet nih dengan NutriShake ya. Aku suka banget. Aku sebelum operasi sih, ini aku ambil satu scoop ya. Sebelum operasi sih aku memang baca-baca banyak testimoni ya, terus aku kan pengen buktiin sendiri nih, dan alhamdulillah benar, aku bisa cepat sembuh, cepat sehat juga gitu ya, cepat fit kondisinya dengan NutriShake. Nah sekarang kita mau shake dulu, oke? Dan kebetulan NutriShake ini juga minumnya dengan air dingin, jadi pas banget gitu ya, karena aku bolehnya adalah menggunakan air dingin, bukan yang panas. Kita minum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aku udah habis NutriShake-nya, 1 scoop. Dan teman-teman, aku bilang NutriShake ini worth it banget buat dibeli gitu ya. Kenapa? Karena aku sehari-hari juga minum buat kekebalan tubuh aku gitu ya, buat kondisi aku biar fit terus kayak gitu. Kalau teman-teman tahu formulanya, teman-teman tahu gimana ceritanya bisa tercipta NutriShake ini, teman-teman pasti akan bilang harga segitu worth it banget buat dibeli gitu. Karena NutriShake ini diciptakan oleh seorang Profesor Stickstein, teman-teman. Kalau kalian penasaran dia siapa, coba kalian googling aja, itu pasti ada banyak banget tentang dia. Dia adalah ahli kardiotorak dan bedah jantung gitu ya di Eropa sana. Dan dia itu menciptakan formula ini awalnya adalah untuk pasiennya yang mau transplantasi jantung. Jadi buat pasien-pasiennya yang mau transplantasi jantung, mau operasi, dia kasih minuman shake ini gitu ya, supaya nutrisinya itu tercukupi dan bagus, siap untuk dilakukan pembedahan gitu teman-teman. Nah itu dari aku ya, semoga cerita aku bermanfaat. Alhamdulillah aku udah sembuh, udah sehatan. Doakan teman-teman semoga bisa sehat terus, semoga teman-teman semuanya juga sehat terus ya. Jangan lupa untuk selalu hidup sehat dan konsumsi NutriShake. Oke. Dadah, thank you.